Bab 561, berkumpul. Dua orang yang bertarung di langit berusia 18 tahun dan Sangya. Dari jauh, Siling dan Miers menyaksikan dengan penuh minat, berkomentar dengan lembut dari waktu ke waktu, mengungkapkan pendapat mereka tentang pertarungan tersebut. Dengan sekejap, 18 bergerak cepat, langsung berbelok di udara, dan dengan cepat tiba di depan Sangya, tinjunya menghantam dengan momentum yang kuat. Bang! Serangan kuat itu menimbulkan angin puyuh besar dan gelombang energi menyapu, membentuk busur di tanah. Merasakan kekuatan serangan yang kuat, ekspresi wajah halus dan halus Sangya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru menghindar. Mata dingin menyapu ke arah 18, Sangya mendengus dingin, dan dengan tenang mengumpulkan kekuatan. Bola energi yang terang dan cemerlang naik ke langit, dan kemudian di bawah komando Sangya, bola energi besar itu terbang menuju 18. 18 memandang Sangya dengan ekspresi serius, bergerak dengan gesit. Gelombang energi. Dengan hati-hati mengumpulkan kekuatan di tubuhnya, 18 menyisir rambutnya ke belakang dan melancarkan serangkaian serangan ke Sangya. Tapi, setelah menyaksikan serangan 18, Sangya terus bergerak untuk menghindarinya, meninggalkan jejak oranye panjang di belakangnya di langit. Lazuli telah banyak berubah dalam 1 tahun. Setelah android dilatih, kecepatan peningkatannya sungguh tidak terduga. Lazuli menjadi semakin kuat, meski kapasitas energinya tidak sebaik Sangya. Mengandalkan fisik android yang tak kenal lelah, akan sulit mengalahkannya. Wajah Siling yang putih dan mulus menunjukkan senyuman, terlihat seperti berusia 17 atau 18 tahun. Setelah berinteraksi lebih dari 1 tahun, mereka semua menggunakan nama, Lazuli, untuk memanggil 18. Miers mengangguk, menatap 18 dan Sangya dengan mata indah dan cerah serupa. Sepertinya Sangya masih berada di atas angin, tapi menurutku Sangya tidak akan bisa mempertahankan keunggulannya dalam waktu lama. Mungkin saja Lazuli mampu bertarung imbang dengan Sangya. Petik 2. Dalam 1 tahun ini, 18 orang bertarung dengan Sangya berkali-kali. Dari awal di mana dia diinjak-injak secara sepihak, sekarang dia seimbang. Kemajuan 18 terlihat jelas. Bahkan Siling dan Miers menyesalkan fisik 18 yang terlalu luar biasa. Fisik android dan bakat seni bela diri 18 yang luar biasa memungkinkannya untuk secara bertahap mengejar Sangya hanya dalam 1 tahun. Dengan bakatnya tersebut, bukan tanpa alasan 17 dan 18 disukai oleh Dr. Gero dan menjelma menjadi android. Ketika Siling dan Miers berbagi pandangan mereka, pertarungan antara 18 dan Sangya pun berakhir, dan pada akhirnya 18 kalah dari Sangya dengan selisih tipis. Aku tersesat. 18 berkata dengan acuh tak acuh. Namun Sangya yang berhasil menang sama sekali tidak senang, malah merasa frustasi. Iya, apa yang harus aku lakukan sekarang? Anak 18 ini akan menyusulku. Sangya menghentakkan kakinya dengan tidak senang, membuat keributan seperti anak kecil yang sedang marah. Dia menjilat bibirnya, menatap usia 18 tahun dengan rasa iri di matanya. Akan sangat bagus jika dia juga bisa menjadi lebih kuat seperti usia 18 tahun. Mungkin dia harus menemui orang-orang Veidaya dan melihat apa yang bisa mereka lakukan, pikir Sangya. Saat ini, sosok Siaya muncul di samping Siling dan Miers. Mata 18 berbinar, lalu dia memulihkan ketenangannya dan terbang perlahan. Anda kembali. 18 menyapa dengan acuh tak acuh. Siaya. Siling memanggil dengan lembut dan biasa meringkuk di dekatnya. Siaya memeluk pinggang rampingnya dan mencium aroma lembut samar dari tubuh wanita di pelukannya. Miers juga mendekat. Siaya memegangnya erat-erat di kedua tangannya, menikmati suasana tenang ini dengan tenang. Ibarat kapal yang sudah beberapa bulan terapung di lautan telah kembali ke pelabuhan, hatinya tenteram. Kemudian pandangannya tertuju pada angka 18 di samping. Lazuli, kenapa kamu melawan Sangya? 18 linglung sejenak sebelum berkata dengan dingin tapi tenang, bertukar petunjuk. Siling tersenyum dan berkata, saat mereka bertemu bersama, rasanya seperti guntur di langit bertemu dengan api di tanah. Hampir setiap hari akan terjadi perkelahian, dan tidak akan berhenti sama sekali. Tapi Lazuli menjadi semakin kuat, sekarang dia bisa bertarung imbang dengan Sangya. Siaya, bagaimana latihanmu di alam naga? Setelah menjelaskan secara singkat situasinya di sini, Siling bertanya kepada Siaya tentang pelatihannya di alam naga. Ya, cepat beritahu kami. Miers juga mendesaknya, 18 dan Sangya sama-sama menajamkan telinga mereka. Siaya memandang ke 18 dengan heran, dia terkejut dia bisa bermain imbang melawan Sangya. Ini menunjukkan bahwa dia telah membuat banyak kemajuan dalam 1 tahun ini. Kemudian, Siaya perlahan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi di alam naga, dan kemudian menunjukkan kepada mereka negara Dewa Super Saiyan. Sekarang saya telah memasuki tahap yang benar-benar baru. Hanya setelah memasuki alam ilahi, saya menemukan bahwa pelatihan sebenarnya baru saja dimulai. Mendengar itu, mata Miers dan Siling berbinar, sepertinya telah menemukan jalan untuk diikuti. Jika kami mengikuti jalur pelatihan Anda, mungkin kami juga bisa mencapai alam ilahi. Siaya berpikir sejenak dan mengangguk. Meskipun perjalanan menuju alam ilahi bergelombang dan sulit dijangkau, peluang Anda tinggi. Siling dan Miers adalah orang Saya yang juga sedang menempuh jalan untuk menjadi dewa. Mereka hanya sedikit lebih lambat dari Siaya dan lebih mungkin untuk melangkah ke alam ilahi dibandingkan orang Saya lainnya. Ketika kedua wanita itu mendengar ini, mereka berseri-seri dengan gembira, namun 18 tidak bahagia.
Dia menyadari bahwa meskipun dia meningkat secepat yang dia bisa, mustahil untuk mengejar Siling dan yang lainnya. Tentu saja, dia bukannya ingin bersaing dengan Siling dan Miers untuk berbagi sesuatu. Terhadap dua kakak beradik yang telah mengasuhnya semasa kecil, 18 tahun sangat mengagumi mereka, namun ia yang terlahir kuat tidak ingin terlalu tertinggal di belakang mereka. Mengikuti kam lanjutan, dia menemukan bahwa penglihatannya terlalu sempit di masa lalu. Sejak dia tiba di planet Hongshan, dia semakin merasa bahwa dia harus bekerja lebih keras. Oh, ngomong-ngomong, apakah Xiang dan yang lainnya yang keluar untuk marah belum kembali? Setelah berkeliling, dia tidak dapat menemukan aura anak-anak itu. Siling berkata, pelatihan mereka sudah lama selesai. Xiang dan Gohan berhasil lolos ke Super Saiyan 2 bulan lalu. Setelah terobosan, Gohan kembali ke bumi, dan Xiang dikirim ke alam semesta 6 oleh Whis untuk melanjutkan pelatihannya. Dan Mei Fei juga mengikuti Xiang ke Universe 6. Berbicara tentang keberhasilan pelatihan anak-anak mereka, baik Siling maupun Miers tersenyum tulus. Anak-anak ini secara bawaan telah memulai jauh lebih tinggi daripada para Saiyan di masa lalu, dan sekarang mereka telah mencapai Super Saiyan 2 sejak dini, memberi mereka perasaan senang dan rumit. Tentu saja, dengan kekuatan Super Saiyan 2 milik Xiang, mereka dengan mudah membiarkan mereka meninggalkan rumah, belum lagi malaikat Universe 6 adalah saudara perempuan Whis. Demi Xiaya, dia pasti akan merawat mereka dengan baik. Saat ini, hanya Sili yang belum menerobos, jadi dia pergi bersama tim untuk berpetualang melintasi alam semesta. Kekuatan Sili tidak buruk. Setelah bertualang ke alam semesta, dia juga merupakan sosok yang kuat, sehingga semua kekuatan tidak berani meremehkannya. Ngomong-ngomong, setelah jumlah Saiyan di planet Hongshan mencapai tingkat tertentu, model pelatihan untuk generasi muda Saiyan telah diubah. Sekarang dibagi berdasarkan tingkatannya. Saiyan dari kelas atas akan memimpin Saiyan kelas bawah untuk melakukan misi di luar. Kali ini Sili menjadi kapten timnya dan Vicky juga anggota timnya. Vicky adalah putra Elise dan Laret serta sepupu Sili. Dia 5 tahun lebih muda dari Sili. Xiaya sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Spesialis Saiyan bertanggung jawab atas hal-hal ini, dan dia tidak harus melakukannya sendiri. Tapi para pemuda Saiyan terkait dengan masa depan ras mereka, jadi dia masih menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Setelah mendapat jawaban dari Siling, Xiaya linglung sejenak, menunjukkan ekspresi aneh. Model pendidikan berdasarkan nilai semacam ini di mana kelas atas memimpin kelas bawah mirip dengan Saiyan di Universe 6 planet Sadala. Mungkinkah karena mereka berdua adalah orang Saiya yang mana setelah menghilangkan kebrutalan di permukaan, model Saiya dari kedua alam semesta secara bertahap bergerak menuju kesamaan. Tentu saja, ini lebih mungkin merupakan suatu kebetulan. Mengesampingkan masalah-masalah yang menyusahkan ini, Xiaya bertanya tentang situasi orang lain, dan kemudian mereka semua terbang menuju rumah. Bab 562, Kekuatan Virus. 18 dan Zhangya awalnya tinggal di Pulau Terapung Laon, tetapi ketika Xiaya kembali, mereka tidak kembali. Mereka memberi tahu peluncuran dengan komunikator dan semua orang berkumpul di rumah Xiaya. Segera setelah menerima kabar tersebut, villa Xiaya dipenuhi teman dan keluarganya. Setelah jamuan makan mewah selesai, 18 dan Zhangya pamit dan yang lainnya juga bubar. Hanya keluarga Xiaya, Adri dan Bardock yang tersisa di ruangan itu. Siapa yang mengira akan ada begitu banyak ahli di alam naga? Jika saya punya kesempatan, saya benar-benar ingin pergi dan melihatnya. Bardock menghela nafas, tapi dia juga tahu bahwa alam naga terlalu jauh untuknya. Dia telah mencapai Super Saiyan sejak awal dan pelatihannya dalam beberapa tahun terakhir tidak berhenti, tetapi tampaknya potensinya telah habis karena dia telah terjebak dalam bentuk Super Saiyan tidak sempurna untuk waktu yang lama, tidak dapat menerobos lagi. Melihat generasi baru seperti Xiang dan Sili terus berkembang, Bardock hanya bisa menyesali zaman yang berbeda. Memikirkan orang-orang dari masa planet Vegeta yang mengira mereka adalah yang terbaik padahal kekuatan mereka hanya kecil, siapa sangka ras Saiyan bisa berkembang begitu cemerlang sekarang. Adri juga terlihat iri, ia kecil mampu menerobos Dewa Super Saiyan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dibandingkan dengan kami, Dewa Saiyan, yang harus menggunakan fusi untuk maju, perbedaan level kami sangat besar. Itu sudah menjadi dewa sejati, kan? Di mata mereka, Dewa Super Saiyan adalah dewa. Terlepas dari apakah ia memiliki keilahian atau tidak, ia adalah dewa dalam pikiran orang Saiyan. Terlebih lagi, secara pribadi bisa melihat dewa mereka sendiri muncul di antara para Saiyan, Adri merasa sangat antusias dan gembira. Ketika dia pindah ke planet Hongshan, dia tidak pernah memikirkan apa yang akan dia capai hari ini. Hanya saja peluang saya lebih baik. Jika saya tidak membangkitkan kemampuan ruang waktu ketika saya masih kecil, bagaimana saya bisa mendapatkan bantuan dari Whis dan Kei waktu tertinggi? Tanpa bimbingan mereka, tidak akan ada masa depan seperti itu. Xiaya rendah hati dan tidak berani terlalu sombong. Ya, jika Anda tidak memiliki kemampuan ini, bangsa Saiyan akan hancur beberapa dekade yang lalu. Mengingat urgensi saat buru-buru mengevakuasi planet Vegeta saat itu, seolah-olah semuanya baru terjadi kemarin. Adri dan yang lainnya menghela nafas. Segala sesuatu mempunyai sebab dan akibat. Ini sungguh misterius. Hari-hari berlalu, planet Hongshan tetap damai seperti biasanya. Kecuali 18 dan Zhangya yang datang berkunjung setiap beberapa hari, hanya Laon yang datang untuk melakukan pekerjaan rumah dari waktu ke waktu.
2 bulan setelah Xiaya kembali, 18 akhirnya mengalahkan Zhang Ya dan menjadi android terkuat di planet Hongshan. Zhang Ya sangat marah sehingga dia menyerbu ke laboratorium Duokela, bersumpah untuk tidak keluar kecuali dia menjadi kuat. Planet Dewa Penghancur, menciptakan bintang dewa. Lantai 633. Xiaya sudah berada di level ini selama beberapa waktu. Di negara bagian Dewa Super Saiyan, dia menerobos dari lantai 350 ke lantai 633. Berkat aspek magis dari bintang Dewa Pencipta, dia secara bertahap menguasai keadaan Dewa Super Saiyan dan sekarang dapat dipertahankan untuk waktu yang lama tanpa menghabiskan kekuatan fisiknya. Tanpa disadari, waktu berlalu seperti air, dan setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Lantai 650. Itu adalah tempat tandus seperti gurun dan tanah retak berwarna abu-abu kuning ada di depannya. Saat angin kering bertiup, beberapa bebatuan yang terkena panas terik matahari mengeluarkan bunyi, berderit sambil mengeluarkan gumpalan asap dan pecah menjadi beberapa bagian di sepanjang retakan. Di bawah terik sinar matahari, Xiaya, dengan rambut merah dan pupil merah, melambaikan tangan dan kakinya, yang mengeluarkan semburan kekuatan seperti harimau yang mengaum atau serigala yang melolong, mengganggu seluruh wilayah. Xiaya menyeka keringat di dahinya, menarik napas dalam-dalam, membuka botol air dan meneguknya. Dengan alam ilahi tingkat pertama, saya hanya bisa mencapai sampai di sini. Jika saya ingin terus naik, saya membutuhkan kekuatan alam ilahi tingkat kedua. Saya harus santai saja, dan tidak terburu-buru. Setelah menelan seteguk air segar, Xiaya menyipitkan matanya dan memikirkannya dengan santai. Setiap lantai bintang Dewa Pencipta memiliki fungsi uniknya masing-masing. Terlalu banyak ketidaksabaran untuk sukses mungkin bukan hal yang baik. Dia telah mendengar Whis mengatakan bahwa Dewa Penghancur Virus telah menghabiskan puluhan ribu tahun dalam menciptakan bintang dewa agar dapat lulus ujian bintang Dewa Pencipta sebelum dia dapat menerobos dan membandingkan dengan waktu pelatihan Dewa Penghancur Virus, miliknya bahkan bukan sebagian kecil saja. Setelah Dewa Super Saiyan, berikutnya adalah Dewa Super Saiyan yang naik. Ini adalah dunia yang benar-benar baru. Dengan fondasi saya saat ini, bahkan bantuan dari bintang Dewa Pencipta tidak cukup untuk mencapainya. Mengikuti bimbingan Dewa Naga Bintang 4, Xiaya memahami jalan yang harus diikuti, tetapi ketika dia benar-benar memulai jalan ini, dia menyadari bahwa semuanya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Setiap langkah di jalan Tuhan harus kokoh untuk meletakkan dasar yang kokoh. Setelah istirahat sejenak, Xiaya lama melihat pemandangan di depannya, lalu berbalik dan pergi. Di dataran yang luas, terdapat awan putih transparan yang melayang di langit dan awan tersebut berubah bentuk. Kilatan cahaya dengan cepat melintasi langit, tiba-tiba ia berakselerasi saat pemandangan melintas melewatinya. Xiaya turun dari lantai 650. Ketika dia mencapai lantai 340, dia bertemu Siling dan Miers. Mereka terbaring di padang rumput dalam keadaan linglung. Sosok anggun mereka direntangkan menjadi da karakter. Melihat Xiaya tiba, mereka buru-buru berdiri dari tanah. Kamu terus berlatih, aku akan mencari Whis tentang sesuatu. Oke, mengangguk ringan, kedua wanita itu terus berada di lantai ini. Tekanan di setiap lantai bintang pencipta berbeda-beda. Di atas lantai 300 sudah merupakan level yang cukup tinggi bagi mereka yang berada di level Super Saiyan 3. Xiaya telah memahami alam tertinggi di lantai 350. Sekarang Siling dan Miers telah mencapai lantai 350, mereka tidak jauh dari alam tertinggi. Pemandangan kabur melewatinya dan tak lama kemudian dia keluar dari bintang Dewa Pencipta. Di bawah, bintang ilahi berbentuk berlian melayang dengan santai di tengah planet Dewa Penghancur, dan di atas pohon dewa yang menjulang tinggi terdapat sebuah kuil kuno dan istana tidur Dewa Penghancur. Di tunggul pohon di tepi danau, Whis mengambil sepotong daging berlemak dari kotak bekal yang dipegangnya dan menjilatnya dengan lidahnya, lalu memasukkannya ke mulutnya dengan puas. Rasa yang luar biasa merangsang seleranya dan dia mengerang menyenangkan. Tiba-tiba, sinar listrik berwarna merah menyala di depannya. Yang terkejut, dia memperlihatkan senyuman tipis dan kemudian melanjutkan menikmati makanan lezatnya. Baru setelah dia selesai makan, dia berdiri dengan puas dan menatap Xiaya. Lumayan, kamu telah menguasai kondisi Dewa Super Saiyan. Jika Anda kembali membuat terobosan, maka Anda dapat mencapai alam ilahi tingkat kedua. Xiaya tersenyum. Sayangnya, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil langkah itu. Dibandingkan dengan jalur pelatihan menuju dewa sebelumnya, jalur setelah menjadi dewa lebih sulit. Tentu saja, latihan itu mudah pada awalnya, tetapi kemudian menjadi sulit. Semakin jauh Anda mencapainya, semakin banyak yang perlu Anda pahami. Virus sama membutuhkan 10.000 tahun untuk pelatihan penuh agar bisa lulus ujian Dewa Penghancur. Whis menyembunyikan senyumannya dan berkata dengan tatapan serius. Wah, bisakah kamu memberitahuku seberapa besar perbedaan antara aku dan Dewa Penghancur Virus? Berapa kekuatanku yang setara dengan Dewa Penghancur? Xiaya pasti tidak akan menanyakan pertanyaan ini sebelumnya, karena perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Membandingkannya dengan God of Destruction Virus, bukankah ini mencari bencana? Tapi setelah memasuki alam ilahi, Xiaya memiliki gambaran samar untuk membandingkannya dengan Dewa Penghancur Virus. Mata ungu Whis menyipit saat dia menatap tajam ke arah Xiaya, dan mengulurkan 4 jari ke arahnya. Jika setengah tahun yang lalu, Anda hanya memiliki 40% kekuatan virus sama, tapi sekarang, Anda mungkin memiliki 60% kekuatannya.
Jika Anda dapat menerobos ke alam ilahi tingkat kedua, dengan fondasi Anda mungkin dapat melawan 90% kekuatan virus sama. Tentu saja, itu hanya mungkin terjadi jika virus sama tidak menggunakan energi dewa penghancur. Begitu dia menggunakan energi dewa penghancur, kamu tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Dewa penghancur virus sangat kuat, dan dengan kekuatannya sendiri, dia dapat melawan mayoritas orang di alam ilahi tingkat kedua. Tapi begitu dia menggunakan kekuatan dewa penghancur dan menggunakan energi dewa penghancur, bahkan alam ilahi tingkat kedua pun dapat dengan mudah dihancurkan. Xia tertegun beberapa saat sebelum menghela nafas. Perbedaannya masih sangat besar. Teknik God of Destruction yang paling kuat adalah Energy of Destruction, yang setara dengan kemampuan Hakai. Setengah tahun yang lalu, kekuatannya, yang berada di tingkat pertama alam ilahi, hanya setara dengan 40% kekuatan virus tanpa menggunakan energi dewa penghancur. Bahkan jika dia menguasainya, dia hanya setara dengan 60% dari kekuatannya. Lalu di karya aslinya, Goku yang berhasil menembus Dewa Super Saiyan pasti jauh lebih lemah darinya, mungkin hanya setara dengan 20-30%. 60-70% yang diucapkan Dewa Penghancur Virus dengan nada bercanda sebagian besar hanya untuk menghibur Goku. Bab 563, Bimbingannya. Dibandingkan dengan Xia yang berada dalam elemennya dalam keadaan Dewa Super Saiyan, Goku dalam alur cerita mengandalkan perpaduan 6 kekuatan Saiyan untuk mencapai tahap awal Dewa Super Saiyan, yang jelas lebih rendah. Belum lagi daya tahannya, penguasaan Goku atas kekuatan negara Dewa Super Saiyan saja jauh lebih buruk. Lagi pula, jauh lebih memuaskan untuk menerobos kekuatanmu dengan usahamu sendiri. Mereka dapat memahaminya dengan lebih lancar dan bebas, yang berbeda dibandingkan memperoleh kekuatan dengan mengandalkan trik murahan. Jika Xia hanya memiliki 40% kekuatan Dewa Penghancur Virus ketika ia memasuki negara Dewa Super Saiyan lebih dari setengah tahun yang lalu, maka saat itu, Goku paling banyak hanya memiliki 20-30% kekuatan virus. Mengetahui perbedaan besar antara dirinya dan Dewa Kehancuran, Xia menghela nafas sedikit dan hatinya terasa berat, tapi dia tidak sedih. Dewa Penghancur harus menghabiskan banyak waktu untuk menjadi begitu kuat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah akumulasi dari waktu ke waktu, padahal saya baru memulainya sekarang. Mengangkat kepalanya, matanya bersinar dengan nyala api. Dia tahu bahwa jika dia menerobos ke alam ilahi tingkat kedua, dia akan segera dapat mengejar Dewa Penghancur Virus, dan bukan tidak mungkin untuk melampauinya. Saat virus bangun dan melihatku, dia pasti sangat terkejut. Pikir Xia, wajahnya melengkung anggun. Whis memandang Xia sambil tersenyum, wajahnya tenang. Melihat senyum percaya diri Xia, dia hanya bisa mengangguk. Dia sekali lagi menghela nafas. Jika virus sama bisa setengah rajin darimu, daripada hanya tidur sepanjang hari, kekuatannya setidaknya bisa meningkat dalam jumlah besar, maka peringkatnya di antara banyak dewa penghancur bisa lebih tinggi dan tidak akan terlalu buruk berada di bawah seperti sekarang. Sayangnya dia hanya bisa memikirkan hal ini. Sebagai petugas dewa kehancuran, dia tidak bisa melawan keinginan dewa kehancuran. Hanya ketika tindakan dewa penghancur melanggar aturan terkait barulah dia dapat mengambil tindakan dan menghentikannya, tetapi di lain waktu, dia harus mengikuti kehendak dewa penghancur. Bagaimanapun juga, Dewa Penghancur adalah Tuhan sejati yang bertanggung jawab atas kehancuran di alam semesta. Karakternya, dalam arti tertentu, setara dengan aturan yang melekat di alam semesta. Dan Dewa Penghancur alam semesta 7, karakter virus yang malas dan rakus membuat Whis tidak berdaya. Tentu saja Xia tahu kenapa Whis menghela nafas, itu karena Dewa Penghancur. Untungnya, Whis memiliki sifat yang baik dan mampu menahan sifat tak menentu dari Dewa Penghancur Virus. Memikirkan apa yang Dewa Naga katakan tentang multiverse keempat, Xia memberitahunya tentang hal itu. Multiverse keempat telah muncul di lautan ruang waktu. Dalang telah melakukan perjalanan melintasi waktu melalui mesin waktu alam semesta 12. Menurut Dewa Naga, multiverse yang baru muncul tidak terlalu stabil dan menurutnya multiverse mungkin akan runtuh. Ekspresi Whis berubah menjadi serius dan dia mengubah topik pembicaraan, jika multiverse runtuh, itu bukan masalah sepele. Ratusan juta nyawa akan hilang. Meskipun sebagai dewa, kamu tidak boleh terlalu terlibat, tapi dari sudut pandang manusia, itu sungguh disayangkan. Berbicara tentang ini, Whis berhenti sejenak dan melanjutkan, ruang waktu adalah kekuatan paling misterius dan tabu di dunia. Kecuali alam naga dan alam waktu, yang melampaui garis waktu, semua makhluk hidup dalam ruang waktu. Begitu garis waktunya berubah, kemungkinan besar akan terbentuk dunia-dunia yang terfragmentasi atau dunia-dunia yang berada di ambang kehancuran. Dunia seperti ini sangat rapuh dan mudah hancur. Oleh karena itu, mesin waktu dan perjalanan waktu dilarang oleh semua dewa, tetapi dunia dalam skala multiverse jarang muncul. Saat dia mengatakan itu, mata ungunya menatap ke arah Xia. Dua multiverse telah muncul sebelumnya, dan keduanya sepertinya ada hubungannya dengan Xia. Xia tersenyum malu dan mengganti topik pembicaraan, wah, bisakah kamu memikirkan seseorang yang bisa mencuri mesin waktu? Itu pasti dijaga ketat oleh Kai tertinggi alam semesta 12. Entahlah, hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa alam semesta 12 memiliki mesin waktu. Jika Anda tidak menyebutkannya, saya tidak akan tahu bahwa alam semesta paralel baru telah muncul di luar. Whis menggelengkan kepalanya. Sebagai bidadari alam semesta 7, ia biasanya kurang memperhatikan keadaan alam semesta lain. Secara umum,
Hanya Kai tertinggi, yang memiliki cincin waktu, yang mengetahui dengan jelas jumlah alam semesta paralel. Bagaimanapun, tidak baik jika terdapat terlalu banyak multiverse. Mengapa kamu mengatakan itu? Xiaya bertanya dengan penuh minat. Ekspresi Whis berubah menjadi serius. Mungkin itu reaksi dari dunia bawah. Saya pikir jumlah total alam semesta di lautan ruang waktu tidak dapat bertambah tanpa batas. Harus ada angka yang tetap, artinya kapasitas lautan ruang waktu terbatas. Ketika alam semesta terus bertambah, ia pasti akan memadati ruang waktu. Pada saat itu, Zeno sama pasti akan menghancurkan alam semesta demi menjaga stabilitas lautan ruang waktu dan hilangnya setiap alam semesta merupakan melemahnya sistem Zeno secara terselubung. Saat menyebutkan ini, Whis mengerutkan kening karena khawatir. Dia mengetahui sifat Zeno sama dengan sangat baik. Pemikiran Zeno yang hebat cukup murni, terkadang seperti anak kecil yang tidak mengerti apapun. Pikirannya dipenuhi dengan segala macam hal, tanpa ada perencanaan sama sekali. Jika bukan karena mediasi imam besar dari samping, alam semesta di multiverse mungkin sudah lama dipermainkan hingga punah oleh Zeno. Pada awalnya ada 18 alam semesta, tetapi sekarang hanya tersisa 12. Berkurangnya alam semesta di dalam multiverse berarti fondasinya melemah. Semua ahli sudah mati. Begitu sesuatu yang tidak terduga terjadi, tidak ada waktu untuk bereaksi. Mungkin pemikiran ini agak jauh. Whis kembali sadar dan berkata kepada Xiaya, kamu adalah satu-satunya di antara kami yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu. Anda perlu menyelidiki masalah ini di Universe 4. Serahkan padaku. Xiaya menepuk dadanya dan memikul tanggung jawab ini. Ketika dia bisa, dia tidak keberatan melakukan lebih banyak usaha, terutama ketika dia berada pada tahap ini. Justru saat itulah dia perlu menerima lebih banyak tantangan. Hanya dengan cara ini dia bisa melangkah lebih jauh dalam jalur pelatihan. Selanjutnya, Xiaya mulai bertanya kepada Whis tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelatihan. Sebagai guru Dewa Penghancur Virus, menurut klasifikasi alam ilahi, Whis berada di tingkat keempat dan setingkat dengan Dewa Naga Bintang 4 dari alam naga. Meskipun kekuatannya mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Dewa Naga Bintang 4, pengalamannya dalam mengajar jelas merupakan yang terbaik. Wosh! Di padang rumput yang luas, riak air zamrud di danau bersinar di bawah sinar matahari. Sinar cahaya merah melintasi permukaan air dalam garis lurus, menimbulkan percikan putih seperti pita. Angin bersiul dan ombak bergolak. Xiaya dengan gesit bergerak, muncul di depan Whis beberapa kali, lalu berbalik dan menghilang, menyerang dan mundur tanpa henti. Bayangan buram menutupi garis pandang. Pergerakan Xiaya sangat cepat dan dia bergerak kemana saja di planet Dewa Penghancur. Tapi gerakan Xiaya yang membingungkan tidak ada gunanya terhadap Whis. Mata ungunya dengan acuh tak acuh menatap ke depan saat dia tersenyum dengan acuh tak acuh dan mengulurkan tongkatnya ke suatu arah. Bang! Xiaya dipukul di bagian dada oleh tongkat kerajaan dan terlempar, diikuti dengan ketukan ringan yang cepat, menyebabkan dia jatuh ke dalam danau. Celepuk. Air memercik setinggi beberapa meter, dan pecahan ombak putih berdesir berputar-putar. Mengikuti suara menembus permukaan air, Xiaya melayang keluar dari danau sambil basah kuyup, rambut merahnya basah oleh air saat tetesan air menetes ke bawah. Kamu telah mencapai ranah yang cukup, tapi mungkin itu adalah kebiasaan yang telah kamu kembangkan di pertempuran sebelumnya. Anda belum beradaptasi dengan pertempuran orang-orang di alam ilahi. Melupakan tubuhmu, menurunkan indera kimu, dan menyembunyikan kekuatanmu bukanlah ide yang baik. Akan mudah memberi orang kesempatan menyerang saat menghadapi musuh yang kuat. Jika kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu harus segera membuat lawan kehilangan kemampuan untuk melawan. Salah, pukulan seperti ini tidak teratur. Alam ilahi berbeda dari alammu sebelumnya. Anda harus terbiasa menggunakan pikiran Anda untuk merasakan. Pertempuran orang-orang di alam ilahi berlangsung tenang dan tidak ada waktu tambahan bagi Anda untuk memikirkan di mana musuh berada. Jangan terlalu banyak berpikir, biarkan tubuh Anda yang berpikir. Petik 2. Whis berbicara dengan santai, tetapi itu selalu memberi Xiaya sekilas wawasan, dan banyak hal yang tidak dia pahami sebelumnya secara bertahap menjadi jelas. Dia pastilah seseorang yang telah melatih ahli yang kuat seperti Dewa Penghancur Virus. Di bawah bimbingan Whis, Xiaya terus meningkat dalam menguasai kekuatannya. Bab 564, sangat lapar. Alam semesta 6. Di langit berbintang yang luas, lingkaran cahaya putih kecil bersinar, seperti mutiara terang menghiasi tirai malam. Di bagian lain alam semesta yang dalam dan tenang, bagian utara area utara, sebuah planet bernama Sigma Star. Gravitasi bintang Sigma 2 kali lipat gravitasi bumi. Ada ras cerdas submanusia yang disebut Doron yang tinggal di sana. Kekuatan tempur ras Doron tidak terlalu kuat. Berdasarkan aturan klasifikasi alam semesta yang diterima secara luas, ia hanya dapat dikatakan sebagai ras tingkat rendah. 5 tahun lalu, ras Doron masih hidup dalam kekacauan dan di tengah pemerintahan alien yang brutal. Tuan Frost yang hebatlah yang muncul tepat waktu dan menyelamatkan mereka dari tangan penjahat jahat dan kejam. Oleh karena itu, semua orang yang tinggal di Sigma Star berterima kasih kepada Master Frost dari hati mereka atas kebaikannya. Bahkan jika mereka harus membayar sejumlah besar uang kepada Frost setiap tahun, itu adalah hadiah yang pantas diterima Master Frost karena melindungi Sigma Star. Mereka tidak bisa membiarkan pahlawan mereka menyia-nyiakan waktunya tanpa bayaran apapun. Semua orang telah tertipu. Aku harus memberitahu mereka bahwa Frost berada dalam kelompok yang sama dengan penjahat sebelumnya.
Di gang bobrok di planet lain, Doron yang terluka parah terbaring lemah di tanah dingin gang dengan tangan menempel di lengannya. Darah mengalir di lengannya dan dengan cepat menumpuk menjadi genangan. Doron pingsan. Ketika dia bangun lagi, dia berada di gua yang lembab. Apakah kamu bangun? Sebuah suara muda bertanya. Pemilik suara sepertinya tidak terlalu tua dari suaranya. Doron berjuang untuk bangkit, tapi itu mempengaruhi luka-lukanya, menyebabkan dia menggeram, butiran-butiran keringat mengalir keluar. Siapa kamu dan di mana tempat ini? Doron bertanya dengan ekspresi bingung. Jangan bergerak, kamu terluka parah, kata orang itu, lalu mengeluarkan kacang kering dari tas dan memberikannya kepada Doron. Makanlah, lukamu akan sembuh dengan sangat cepat. Memakan kacangnya dengan gelisah, ki yang berapi-api segera mengalir ke seluruh tubuh Doron dan luka di tubuhnya sembuh total dengan suara berderak. Bola mata Doron hampir rontok. Apa ini? Semua lukaku sudah sembuh. Doron memutar dan membalikkan tubuhnya dengan tidak percaya, menarik lengan-lengannya, dan kulit putih utuh terlihat dalam pandangannya. Ini kacang sensu. Ini sangat berharga. Tidak peduli apapun cederanya, ia bisa sembuh total setelah memakannya. Anak muda itu berbicara dengan santai sambil mengutak-atik peralatan dapur di depannya. Dia mengeluarkan satu set peralatan memasak dan bahan-bahan memasak setinggi bukit dari kapsul di bawah mata Doron yang tidak percaya. Namaku Xiang, siapa namamu? Aoki, mata Doron membelalak. Tiba-tiba teringat bahwa rakyatnya dalam bahaya, dia buru-buru berkata, oh tidak, saya harus segera kembali ke Sigma Star. Frost sialan itu menipu kita. Nama Frost sepertinya sangat terkenal. Xiang memutar matanya, menyalakan oven, lalu menggunakan gelombang energi untuk memotong sepotong besar daging dan memasukkannya ke dalamnya. Aoki meraung dengan wajah terdistorsi, Frost adalah seorang munafik, dia menipu kita semua. Bisakah kamu memberitahuku tentang Frost? Xiang bertanya dengan penuh minat. Doron bernama Aoki mengangguk dan memberitahunya tentang situasinya. Ternyata Sigma Star adalah planet yang damai dan indah sejak dahulu kala, hingga tiba-tiba suatu hari sekelompok iblis jahat menemukan planet tersebut dan memperbudak orang-orang cerdas yang tinggal di dalamnya. Hari-hari seperti itu berlangsung selama beberapa tahun, hingga suatu hari Frost Demon bernama Frost muncul dan menggunakan kekuatan absolut untuk mengusir para penjahat. Untuk menjaga perdamaian Sigma Star, orang-orang Doron membayar sejumlah besar uang kepada Frost setiap tahun, berharap dia dapat terus melindungi planet mereka. Tapi Frost berbohong kepada kita. Dia sebenarnya bersekongkol dengan kelompok penjahat itu. Tidak, harus dikatakan bahwa dialah dalang sebenarnya, dan semua orang hanyalah bawahannya. Berbicara tentang Frost yang munafik, Aoki mengeluh. Ras Frost Demon, di mana saya mendengar nama ini? Pikir Xiang sambil memakan makanan di tangannya. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul di benaknya, dan dia teringat informasi dari Ras Frost Demon. Bukankah itu musuh bebuyutan bangsa Saiyan? Xiang membuang makanan di tangannya, dan menyeka bibirnya yang berminyak dengan tangannya. Hei, Fro itu, sesuatu, apakah dia kuat? Aoki terkejut sesaat, dan berkata dengan putus asa, Frost sekuat monster. Xiang tertawa. Tidak apa-apa, ayo kita mencari Frost bersama, saya ingin dia merasakan betapa kuatnya seorang Saiyan. Sejak dia mencapai Super Saiyan 2, dia jarang menghadapi lawan yang seimbang. Hei, kamu seorang Saiyan dari planet Sadala. Ketika dia mendengar bahwa Xiang adalah seorang Saiyan, Aoki menjadi bersemangat. Besar, orang Saiyan di planet Sadala selalu menjadi pelindung perdamaian. Jika Anda bisa memberikan bantuan, Frost pasti tidak akan bisa lolos begitu saja. Saya tidak tahu planet Sadala apapun. Kamu bilang ada orang Saiyan di sana juga. Ayo kita pergi dan memeriksanya, lalu mencari Frost itu atau semacamnya. Aoki linglung beberapa saat sebelum berkata tanpa daya, tidak ada gunanya, planet Sadala terlalu jauh dari sini. Dibutuhkan lebih dari 1 tahun bagi pesawat luar angkasa saya untuk melakukan perjalanan ke sana. Sekarang beritanya telah bocor, sampai kita datang dengan bala bantuan dari planet Sadala, siapa yang tahu bagaimana Frost yang marah akan menghadapi orang-orang saya di Sigma Star. Mendengar perkataannya, Xiang menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, saya punya pesawat luar angkasa yang lebih baik di sini. Hanya perlu 7 hari untuk melakukan perjalanan melintasi seluruh galaksi. Selama planet Sadala ada di galaksi ini, kita dapat dengan cepat mencapainya. Benar-benar, Aoki berhenti sejenak lalu menjawab, kalau begitu ayo cepat pergi ke planet Sadala. Tepat ketika Xiang dan Doron Aoki pergi ke planet Sadala untuk mencari Saiyan. Adik perempuan Xiang, Mei Fei, terbaring bosan di padang rumput di planet Dewa Penghancur, berguling-guling. Sangat lapar, tidak ada yang enak di sini. Mei Fei cemberut dengan tidak senang, mengambil segenggam rumput dan melemparkannya ke langit. Kemudian dia menjadi marah, dan rambutnya berubah menjadi kuning keemasan, api emas muda, berdengung, dan berkedip-kedip, dan Mei Fei berubah menjadi kondisi Super Saiyan. Segera, warna hijau muncul di sinar cahaya keemasan. God of Destruction Champa menyaksikan tanpa berkata-kata, melindungi telur rebus seukuran bola basket di tangannya sambil menjilati kulit telur dengan lidahnya. Telur Baron Bird adalah makanan lezat yang langka di dunia. Meskipun makanan itu tidak sebaik makanan yang ayahmu berikan kepadaku terakhir kali, tidak peduli bagaimana kamu memohon padaku, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Mei Fei memandang ke arah Dewa Penghancur Champa, yang sedang melindungi telur rebusnya seperti perawat yang melindungi bayi, dan tercengang.
Dia dengan marah berkata, siapa yang menginginkan telur burung untamu, rasanya tidak enak. Mustahil, ini makanan paling enak. Champa membalas dengan perutnya yang membuncit dan tiba-tiba berpikir, anak ini pasti belum pernah memakannya, itu sebabnya dia tidak tahu. Mata yang menatap Mei Fei mau tidak mau menjadi simpatik. Anak malang ini, si ayah pasti belum memberitahunya betapa lezatnya telur Baron Bird. Telur Baron Bird adalah makanan lezat yang hanya tersedia di Universe 6. Kurang bagus, memikirkan tekstur telur burung baron yang lengket dan halus serta rasa bubuk kuning telurnya, air liur mengalir keluar dari mulut Champa. Sister Vados, apakah ada yang enak di tempatmu? Mei Fei menyentuh perutnya, kekuatan Super Saiyan legendaris membuat udara mendesis. Vados dengan tenang duduk di tunggul pohon. Dia dengan lembut menjabat tongkat di tangannya. Mei Fei, aku benar-benar tidak punya sesuatu yang enak di sini. Mengapa kamu tidak menanggungnya? Champa sama, kenapa tidak segera simpan telur burung baronmu? Hati-hati, anak itu bisa merusaknya. Champa juga menganggap itu benar. Seandainya Mei Fei tidak bisa makan makanan enak dan menimbulkan masalah. Melihat Champa dengan hati-hati menyimpan telur-telur besar itu, Vados menyeka keringatnya dan berkata kepada Mei Fei, bagaimana kalau aku mengirimmu ke dunia fana? Kakakmu juga ada di sana dan akan ada banyak makanan enak. Tidak, jarak antar planet di alam semesta di bawah ini terlalu jauh, dan saya tidak suka diatur. Bagaimana kalau aku mengirimmu ke Universe 10? Kusu kecil adalah anak yang lincah sepertimu, kamu mungkin bisa menjadi teman baik. Kata Vados sambil tersenyum. Apakah ada makanan enak di tempat itu? Ini jelas lebih enak daripada makanan Champa sama. Seharusnya tidak ada dewa penghancur di seluruh alam semesta yang menjalani kehidupan menyedihkan seperti Champa. Terhadap lamaran Vados, Mei Fei sangat bersemangat, ekspresi penuh perhatian di wajah mungilnya yang lucu. Saat itu, sinar terang bersinar dan sosok si ayah muncul di planet dewa penghancur alam semesta 6. Melihat ayahnya muncul, Mei Fei langsung kegirangan dan langsung terbang, bergelantungan di badannya seperti kanguru pohon. Bab 565, Menantang Dewa Penghancur. Si ayah telah memasuki Universe 6 berkali-kali dan tidak kalah akrabnya dengan planet Dewa Penghancur dibandingkan Universe 7. Dia menyapa Vados dan Champa dan mengambil gadis kecil yang tergantung padanya. Ayah, apakah kamu membawakan sesuatu yang enak? Kasihan sekali, aku belum cukup makan. Mei Fei mengangkat kepalanya dengan menyedihkan, mata kecilnya berkedip. Si ayah tidak bisa menahan tawa. Dia mengelus kepala Mei Fei dan hendak mengeluarkan beberapa makanan siap pakai dari ruang dimensi, tetapi dia menyadari bahwa Dewa Penghancur Champa telah muncul di hadapannya pada suatu saat. Tindakan mengambil makanan terhenti, dan si ayah dengan enggan menoleh ke arah Dewa Penghancur Champa. Si ayah, kamu pasti membawa sesuatu yang enak, kan? Apakah kamu masih memiliki telur dadar dan tahu dari yang terakhir kali? Dewa Penghancur Champa bertanya penuh harap, tampak seperti anak cacat mental yang rakus. Dia tidak memiliki martabat yang seharusnya dimiliki oleh Dewa Penghancur. Merasa tidak berdaya, Vados memegangi dahinya dan menghela nafas. Si ayah tertawa, dan mengeluarkan makanan biasa dari ruang dimensional. Tentu saja saya sudah menyiapkan apa yang ingin dimakan Champa sama. Ini untukmu. Setelah selesai berbicara, dia menyerahkan piring berisi makanan mengepul kepada Champa. Mata Champa berbinar dan dia mengabaikan telur Baron Bird miliknya. Dia mengambil piring itu sambil mengeluarkan air liur, dan dengan lembut menyentuhnya dengan ujung jarinya, lalu dengan hati-hati mencelupkannya sedikit ke dalamnya dan membawanya ke mulutnya. Rasa nikmat menyebar di lidahnya, menggoda selera Champa. Champa terharu hingga menitikkan air mata sambil memejamkan mata yang seolah meneteskan air mata. Hebat! Setelah bertahun-tahun, saya bisa merasakan kelezatan ini lagi. Saya harus segera menuliskannya, saya tidak tahu kapan saya bisa memakannya lain kali. Entah dari mana Champa mengeluarkan catatan kecil dan menuliskan nama serta waktu dia memakan makanan lezat tersebut. Hehehe, si brengsek virus itu pasti sudah tidur lagi, dia pasti tidak akan makan makanan enak sebanyak yang saya makan. Tepat ketika Dewa Penghancur Champa tenggelam dalam hayalan ciptaannya sendiri, Mei Fei memindahkan telur dadar itu dengan ekspresi jijik. Dia ingin makan steak dan barbecue, dan bukan makanan biasa ini. Dia dengan memohon menatap ayah, seolah ingin mengatakan untuk memberinya makanan lezat yang menyedihkan. Si ayah menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata kepada Mei Fei, ini adalah planet Dewa Penghancur. Saat kamu kembali, ayah akan membelikanmu sesuatu yang enak. Kalau begitu aku akan kembali sekarang. Dia sama sekali tidak ingin tinggal di alam semesta 6, planet Dewa Penghancur, tempat tandus ini. Dewa Penghancur di sini bodoh. Dia hanya tahu makan sepanjang hari. Dia bisa makan seperti orang Saiyan, tapi dia makan makanan yang buruk. Apa enaknya makanan yang hanya bisa diberikan kepada babi ini? Dia menyesal karena dia tidak membawa beberapa kapsul Hoi Poi, dan semua makanan ada di tangan kakaknya, Siang. Kita akan membicarakannya nanti saat kita kembali. Si ayah menggelengkan kepalanya ke arah Mei Fei, dan menoleh ke arah Vados. Sebenarnya, kali ini saya datang ke Universe 6, selain melihat Siang dan Mei Fei, ada satu hal lagi. Saya ingin melawan Champa sama. Whis dan Vados levelnya terlalu tinggi. Selama latihan normal, si ayah tidak dapat menahan satu putaran di bawah tangan mereka dan jika mereka serius, mereka dapat menjatuhkannya dengan satu tebasan. Whis dan Vados tidak diragukan lagi luar biasa dalam mengajar orang,
tetapi mereka terlalu sungguh-sungguh ketika mengajar, yang menyebabkan Siaya memiliki perasaan ilusi ketidakberdayaan seiring berjalannya waktu. Akan selalu membuat frustrasi ketika Anda bertarung dengan orang yang terlalu melampaui Anda. Memberikan petunjuk saat bertarung berbeda dengan pertarungan sesungguhnya. Siaya berharap akan terjadi pertarungan yang seimbang. Namun saat ini, tidak banyak orang di alam semesta yang bisa melawannya, jadi dia mengarahkan pandangannya pada Dewa Penghancur. God of Destruction Virus of Universe 7 saat ini sedang tidur, jadi dia hanya bisa mencari seseorang yang memiliki hubungan persahabatan dengannya, yaitu God of Destruction of Universe 6, Champa. Setelah mendengarkan pernyataan Siaya, Vados memandang Siaya dengan acuh tak acuh, dan sedikit mengangguk. Dia kemudian berbalik ke arah Dewa Penghancur Champa dan berkata, Champa sama, Siaya ingin melawanmu. Bagaimana menurutmu? Champa meringkuk lidahnya saat dia selesai makan telur dadar. Dia mempunyai ekspresi masih menginginkan lebih. Dia berkata, bukan tidak mungkin untuk melawan saya, tapi saya tidak bisa melakukannya tanpa alasan. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk membuatku mengambil tindakan. 3 telur dadar. Champa mengulurkan 5 jarinya, tapi kemudian setelah memikirkannya, dia menarik kembali 2 jarinya. Siaya tertawa terbahak-bahak, dan membuka ruang dimensional untuk mengeluarkannya. Champa sama, ini pembayarannya. Champa mengangguk puas, dan dengan hati-hati menyimpan ketiga telur dadar itu. Nak, aku telah menerima pembayaranmu, jadi aku akan menyetujui permintaanmu dan bertarung denganmu. Tapi untuk menghindari penindasan padamu, aku tidak akan menggunakan energi Dewa Penghancur. Namun meski begitu, kamu mungkin tidak bisa menahan seranganku selama beberapa detik. Dewa Penghancur, meski mereka tidak menggunakan energi Dewa Penghancur, kekuatan mereka sendiri masih cukup kuat. Champa sama tidak perlu menahan diri. Saya yakin dengan kekuatan saya. Siaya tahu di dalam hatinya bahwa dengan kekuatannya, yang sebanding dengan 60% kekuatan Dewa Penghancur Virus, pada dasarnya mustahil untuk mengalahkan Champa, yang juga merupakan Dewa Penghancur. Dia hanya membutuhkan perjuangan sepuasnya untuk menguji dan menyempurnakan kekuatannya. Berbicara tentang dua bersaudara Virus dan Champa, keduanya juga cukup menonjol, belum lagi mereka difavoritkan oleh kakak beradik Whis dan Vados. Keduanya telah menjadi dewa penghancur yang menguasai alam semesta, yang bisa dikatakan memenangkan kejayaan bagi ras mereka. Oh, kamu cukup percaya diri. Champa mencemooh kata-kata Siaya. Mata emas pucatnya bersinar dengan cahaya dingin, seolah angin dingin bertiup dari gletser yang jauh. Suhu tiba-tiba turun hingga titik beku. Tidak peduli seberapa cacat mentalnya Champa dan betapa baiknya dia tetaplah dewa penghancur yang mengendalikan hidup dan mati alam semesta, dan dapat dikatakan sebagai perwujudan aturan dan regulasi. Saat Champa menjadi serius, badai dahsyat mulai melanda seluruh planet dewa penghancur. Bagaimana keagungan dewa tertinggi bisa dihujat meski hanya sedikit. Pada saat ini, Vados, yang berdiri di samping dan menonton dengan tenang, sedikit mengangkat tongkatnya, dan lampu hijau berkilau segera muncul di atas bola kristal hitam, melindungi Mei Fei di dalam lingkaran cahaya. Dengan matanya yang tajam, dia dengan cepat menyadari perbedaan pada tubuh Siaya, jadi Vados berteriak kepada Champa, Champa sama, kamu harus serius. Ranah Siaya tidak biasa, apakah kamu lupa bahwa dia masih menjadi trainee Time Enforcer? Champa terkejut, mata emasnya sedikit menyipit dan dia menunjukkan senyuman. Ya, penegak waktu tidak kalah dengan dewa penghancur, aku hampir lupa. Jika Anda memiliki kemampuan apapun, gunakanlah. Maumu. Setelah berteriak pelan, Siaya memasuki negara Dewa Super Saiyan dan penampilannya berubah menjadi rambut merah dan mata merah. Pesona misterius dilepaskan, secara samar menolak kekuatan Champa di angkasa, yang menciptakan suara, ci-ci-ci. Angin bertiup kencang dan awan melonjak di planet Dewa Penghancur, dan awan di langit terbagi menjadi dua bagian. Langit telah terbelah. Mei Fei memandang dengan penuh ibadah, matanya berkedip. Ternyata Siaya telah mencapai alam ilahi. Vados tersenyum tipis, dan mata ungunya menatap lurus ke depan. Bila angin sedingin es bertiup melewati rambut panjang abu-abu keperakan dan jubah dewa hijau di tubuhnya. Dia membalikkan tangannya, mengarahkan tongkatnya ke tanah, dan riak bergelombang menyebar membentuk ruang setengah bola dengan area terbatas. Champa sama, Siaya, kamu akan bertarung di sini. Jika ada di antara kalian yang melampaui batas, kalian akan kalah. Mendengar suara dingin dan menyenangkan, Siaya dan Champa memasuki arena pertarungan tanpa desakan apapun. Setelah keduanya masuk, langit planet Dewa Penghancur sekali lagi memulihkan ketenangannya. Bab 566, bertarung dengan Champa. Siaya, apa nama wujudmu? Kelihatannya luar biasa. Champa berhenti meremehkannya setelah Siaya berubah menjadi Dewa Super Saiyan. Tidak peduli apapun, seorang ahli alam ilahi tidaklah lemah. Itu adalah Dewa Super Saiyan. Siaya berkata dengan bangga, pupil merahnya menatap Champa. Champa mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan mulai melakukan latihan pemanasan. Sejak aku menjadi Dewa Penghancur, kecuali bertarung dengan virus, aku sudah lama tidak bertarung dengan siapapun. Kamu harus hati-hati. Wajah Champa menjadi gelap, dan seluruh temperamennya berubah. Tiba-tiba, dia mengambil serangkaian langkah cepat dan kehadirannya benar-benar menghilang dari pandangan Siaya. Sangat cepat, Siaya terkejut dan pupil matanya berkontraksi. Matanya terus mengamati sekelilingnya sementara dia mengambil posisi bertahan. Bang, tinju Champa tiba-tiba muncul, bagian atas tinjunya bersinar merah samar di bawah energi yang melilitnya.
Siaya menjauh dari posisinya dan membungkuk untuk menghindar, tapi serangan Champa teratur dan tidak ada celah untuk dibicarakan sama sekali. Menerima serangan lawan secara paksa, kaki Siaya tenggelam dan sedikit retakan muncul di tanah. Serangan yang sangat kuat. Pergelangan tangan Siaya sangat kesakitan hingga gemetar. Dengan cepat berteleportasi, dia berbalik dan kemudian menggunakan transformasi nyata dan tidak nyata, keterampilan unik planet Metamor, untuk menghadapi serangan Champa. Namun efeknya tidak ideal. Keahlian unik planet Metamor tidak efektif di depan God of Destruction Champa, dan dia terkejut. Di tingkat alam ilahi, saya perlu memodifikasi semua teknik biasa. Dia buru-buru melompat mundur hampir 100 meter. Begitu dia mendarat, dia bangkit kembali dengan cepat dengan bantuan jari kakinya, meninggalkan pecahan batu dan retakan yang menyebar seperti jaring. Menghadapi serangan Siaya, Champa terkekeh dan mata emasnya melihat ke satu arah, tapi tiba-tiba dia mengulurkan tinjunya ke arah lain. Bang! Siaya dikirim terbang. Kepulan asap muncul dan pandangannya segera menjadi kabur. Pertarungan antar dewa tidak seperti ini, hari ini izinkan aku mengajarimu cara mereka bertarung. Sebuah cahaya tak menyenangkan muncul di matanya, dan tubuh Champa sedikit terjatuh sebelum dia langsung menghilang. Karena terkejut, Siaya mulai mencari-cari jejak Champa di wilayah belahan bumi, tetapi Champa sepertinya telah menghilang sepenuhnya. Pikiran Siaya benar-benar tegang saat dia mengambil posisi berdiri, tangannya membentuk cakar. Tree Beam. Siaya berteriak keras, dan tubuhnya yang menyerupai peluru bermuatan meluncur sepanjang garis lurus dan terbang ratusan meter. Saat Tree Beam menghantam jaring pelindung di langit, riak tak kasat mata bergema di wilayah belahan bumi. Jejak Champa muncul. Melihat peluang tersebut, serangan sengit Siaya secepat kilat, cepat dan perkasa seperti seekor citah. Pertarungan antar ahli terjadi dalam sekejap, dan jika mereka mendapat sedikit keuntungan, mereka dapat melancarkan serangkaian serangan. Melihat kilatan petir, Siaya mengetahui posisi Champa dan mengirimkan puluhan serangan ke arah Champa, tangannya seperti bayangan, angin puyuh membubung ke langit. Sister Vados, bagaimana pertarungan antara ayah dan Champa? Mei Fei kecil berjingkat dan melihat sekeliling, rambut hitam menyentuh wajahnya, wajah kecilnya sangat gugup. Vados melihat ke kejauhan, senyuman tipis di wajahnya yang indah dan mulus, pertarungan baru saja dimulai. Siaya tampaknya lebih unggul, tetapi Champa sama belum menjadi serius. Ini adalah pertarungan yang hasilnya ditentukan sejak awal. Champa sama kuatnya dengan virus. Kekalahan Siaya hanya tinggal menunggu waktu saja. Mei Fei mengerutkan kening dan memalingkan kepalanya dengan tidak senang, lalu memperhatikan dengan ama. Di ruang setengah bola, situasi pertarungan berubah dengan cepat. Seperti yang dikatakan Vados, Siaya yang baru mendapat sedikit keuntungan langsung menunjukkan tanda-tanda kalah setelah Champa serius. Kekuatan Siaya paling banyak setara dengan 60% kekuatan Champa. Ini bukan hanya perbedaan energi, tetapi juga perbedaan dalam kecepatan, penilaian, dan kekuatan pertahanan. Ketika para ahli bertukar pukulan, jika seseorang menunjukkan kelemahan kecil sekalipun, biasanya hal itu akan membalikkan keadaan pertempuran. Serangan Siaya cepat dan kejam, bahkan bisa membunuh, tapi Champa bahkan lebih baik lagi, selalu menerima serangan Siaya setiap saat. Hehehe, Siaya, kamu benar-benar mengejutkanku. Siapa sangka kamu bisa melawanku sampai level ini? Anda tahu, tidak ada seorang pun di seluruh alam semesta yang dapat mengambil 60% kekuatan saya. Champa melipat tangan di depan dada, telinganya yang panjang berkibar. Kekuatannya 60%, dan dia belum menggunakan energi Dewa Penghancur. Siaya menghela nafas dengan ekspresi tenang di wajahnya. Tak heran jika ia bisa dipilih oleh Vados dan dilatih sebagai Dewa Penghancur. Kekuatan Champa sendiri tidak bisa dianggap remeh. Mungkin Champa, sebelum mewarisi posisi God of Destruction, tidak bisa dikatakan yang terkuat, tapi setelah menjalani pelatihan Vados dan akumulasi bertahun-tahun, meski saat ini, dia tidak menggunakan energi God of Destruction Champa tidak terkalahkan di alam semesta. Wajahnya menjadi sedikit pucat, dan energi Siaya dengan cepat terkuras habis. Tiba-tiba senyuman aneh muncul di wajahnya, dan Siaya mengangkat telapak tangannya ke arah Champa, dan saat berikutnya bola air transparan tiba-tiba muncul, menyelimuti Champa. Beberapa bintang abu-abu keperakan berputar mengelilingi bola air seperti bulan. Melihat ini, mata Champa membeku. Dia terlalu familiar dengan teknik ini. Keahlian unik Dewa Kehancuran, energi kehancuran, apakah tekniknya sama? Apakah Siaya juga mempelajari keterampilan unik Dewa Penghancur? Memikirkan betapa menakutkannya, energi kehancuran, ekspresi Champa berubah menjadi garang. Energy of Destruction adalah teknik penghancuran yang bersifat pemusnahan. Teknik ini dapat melenyapkan apapun yang ada di alam semesta. Ini adalah teknik penting bagi Dewa Penghancur saat melakukan tugas penghancurannya. Justru karena dia begitu familiar dengannya sehingga ekspresi Champa menjadi sedikit gugup. Tidak, Champa tiba-tiba bereaksi. Tanpa energi God of Destruction, Energy of Destruction tidak dapat digunakan. Mungkinkah dia hanya menggertak, tapi kelihatannya tidak seperti itu. Saat ini, dia teringat identitas Siaya sebagai trainee Time Enforcer. Karena God of Time berada pada level yang sama dengan God of Destruction, bukan tidak mungkin ada teknik yang mirip dengan God of Destruction. Bagaimanapun, Champa menjadi serius. Apakah ini, energi kehancuran? Sepertinya tidak begitu. Vados juga memperhatikan, bibir ungunya bergerak sedikit.
Siaya dengan serius menatap God of Destruction Champa, dan berkata dengan suara dingin, pemusnahan. Tiba-tiba, kekuatan yang dapat menyebabkan ruang waktu runtuh meledak, dan Champa, yang seluruh tubuhnya berada di dalam bola air, wajahnya berubah. Benar saja, ini adalah teknik yang hampir mirip dengan Energy of Destruction, tetapi kekuatannya beberapa tingkat lebih buruk. Champa berjuang keras, menguatkan kakinya di permukaan bola air yang terus menyusut. Kekuatan yang dapat menyebabkan runtuhnya ruang waktu ditekan ke dalam. Dewa penghancur Champa meraung dengan marah, dan energi tak terbatas keluar dari telapak tangannya. Rumble, runtuhnya ruang waktu berhenti, dan bola air transparan meledak terbuka dari tengah, dan energi kekacauan ruang waktu menyebar ke segala arah, mempengaruhi lingkungan sekitar, yang menyebabkan semua rumput di sekitarnya layu dan mati, berubah menjadi residu hitam bubuk. Champa terengah-engah, dahinya berkeringat dingin karena ketakutan. Siaya, kamu bajingan, apakah kamu ingin membunuhku? Champa berteriak dengan marah. Tindakan Siaya barusan terlalu tidak terduga. Jika dia tidak cukup kuat, dia mungkin akan berakhir buruk. Wajah Siaya juga menjadi pucat. Bagaimana aku bisa mempersulit Champa sama dengan kekuatanku yang remeh? Meski tidak berhasil, kamu masih bisa menggunakan kekuatan Dewa Penghancur. Lihat, bukankah kamu mematahkan seranganku dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri? Tentu saja, bagaimana aku bisa dikalahkan olehmu? Jika aku mengatakan bahwa aku tidak akan menggunakan energi Dewa Penghancur, maka aku pasti tidak akan melakukannya, tapi nak, gerakanmu barusan cukup bagus. Itu membuatku terkejut. Begitu tersanjung, Champa melupakan amarahnya dan langsung tertawa terbahak-bahak bangga. Bab 567, kembali ke planet Hongshan. Siaya menyeka keringatnya dan memandang Champa, yang tampak sangat bangga. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan duduk di tanah untuk memulihkan diri. Dia telah membatalkan wujud Dewa Super Saiyan, sementara Champa dengan sombongnya pergi keluar. Setelah beberapa saat, melihat Siaya berdiri, Mei Fei bergegas mendekat. Ayah sangat kuat, kamu hampir mampu mengalahkan Dewa Kehancuran. Suara jernih Mei Fei penuh kegembiraan dan dia merasa sangat bangga dengan ayahnya yang begitu berkuasa. Siaya menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kekuatanku jauh dari Dewa Penghancur. Jika Champa serius sejak awal, saya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Apakah begitu? Mei Fei menjulurkan lidahnya, dia tidak memahami hal-hal tingkat tinggi seperti itu. Melihat penampilan Mei Fei yang imut, Siaya tidak bisa menahan senyum, seolah menatap Siling dan Miers muda. Pada saat ini Vados datang, rok hijaunya berkibar tertiup angin, dan berkata kepada Siaya dengan suara sedingin es, kamu tidak perlu terlalu rendah hati. Kekuatan Anda saat ini tidak lebih buruk dari Champa sama. Jika saya tidak salah, Anda berada di ambang terobosan. Setelah Anda mencapai alam ilahi tingkat kedua, Anda akan setara dengan Champa sama. Vados benar, Siaya sekarang berada di puncak alam ilahi tingkat pertama. Selama dia dapat sepenuhnya memahami kekuatan kondisi Dewa Super Saiyan dan mengubahnya menjadi kekuatan keadaan normal, kekuatannya akan meningkat dan dia dapat mencapai alam ilahi tingkat kedua. Pada saat itu, dia dapat dibandingkan dengan 90% kekuatan Champa dan Virus. Namun langkah ini tidak akan mudah. Siaya berkata, tetapi alam ilahi tingkat pertama dan kedua adalah titik balik. Tidak akan mudah untuk menerobosnya. Yang lainnya aku yakin, tapi aku tidak berani mengatakannya tentangmu. Pikirkan berapa tahun yang Anda perlukan untuk mencapai wilayah Anda saat ini dan mungkin Anda akan segera menerobos lagi. Vados membuat lelucon langka, mata ungunya berkedip lembut. Siaya terkejut, lalu tertawa. Kalau bisa, tentu saja saya ingin menerobos lebih awal, tapi ini bukan sesuatu yang bisa saya kendalikan. Siaya tinggal di planet Dewa Penghancur Alam Semesta 6 untuk sementara waktu, dan kemudian bersiap untuk kembali ke Alam Semesta 7. Dia mengamati situasi siang menggunakan tongkat Vados dan menemukan bahwa dia sedang menuju ke bagian utara area utara dengan pesawat luar angkasa, dan ada demi-human dari ras cerdas yang melakukan perjalanan bersamanya. Ras demi-human itu disebut Doron, ras yang hidup di Sigma Star. Mereka menuju ke arah planet Sadala. Vados mengendalikan bola kristal di tongkatnya dan mengalihkan pemandangan ke planet Sadala yang berwarna coklat kemerahan. Siaya sedikit terkejut. Siang menuju ke planet Sadala. Planet Sadala adalah markas besar Saiyan di Universe 6. Ketika sebelumnya Siaya datang untuk mengambil Super Dragon Ball, dia telah melakukan kontak dengan Saiyan dari planet Sadala. Itu adalah balapan dengan kekuatan pertarungan dasar yang sangat tinggi. Namun, menurut Namekian Saonel kuno, Saiyan di planet Sadala telah kehilangan warisan transformasi Super Saiyan. Mungkin tidak buruk bagi Siang untuk melakukan perjalanan ke planet Sadala, itu bisa membuatnya memperluas pengetahuannya tentang Saiyan di alam semesta 6. Aku ingin tahu percikan seperti apa yang akan ditimbulkannya, Siaya memikirkan hal ini dan tidak terburu-buru untuk membawanya kembali. Siang dapat menenangkan diri di Universe 6 dan melihat gaya hidup Saiyan di Universe 6, yang akan membantunya berkembang. Para Saiyan di planet Sadala mirip dengan Saiyan di planet Hongshan, tetapi fondasi planet Sadala lebih menyeluruh. Mengucapkan selamat tinggal pada Vados dan Champa, dia mengeluarkan beberapa masakan rumahan di bawah pengawasan Champa dan kemudian membawa Mei Fei dan meninggalkan planet Dewa Penghancur menggunakan transmisi instan. Setelah memasuki luar angkasa di bawah, Siaya menggunakan kemampuan ruang waktu lagi, membungkus dirinya dan putrinya dengan kemampuan ruang waktu.
Cahaya terang yang menyilaukan berkedip beberapa kali dan kedua orang itu berubah menjadi berkas cahaya dan menembus membran alam semesta 6, kembali ke alam semesta 7. Alam semesta 7, planet Hongshan. Matahari pagi terbit dan angin bertiup lembut. Ini adalah musim semi ketika segalanya mulai pulih. Matahari di Cakrawala baru saja mengintip dari sudut puncak gunung dan mewarnai awan menjadi merah, penuh aura yang kuat. Xiaya sedang berjalan di jalan bersama Mei Fei dan orang-orang Saiyan yang sesekali lewat memandang mereka dengan hormat. Sesampainya di rumah Adri, Mei Fei berteriak gembira dan penuh semangat berlari masuk ke dalam rumah. Karena Siling dan Miers masih berlatih bintang Dewa Pencipta dan Sili sedang keluar bertualang bersama pasukannya, Xiaya tidak kembali ke rumahnya dan malah langsung membawa Mei Fei ke rumah Adri. Melihat kedatangan cucunya, baik Adri maupun Rebecca sangat antusias dan terus mengeluarkan makanan lezat dari dapur untuk disajikan kepada mereka. Mei Fei membungkuk di atas meja makan dan melahap makanan hingga membuatnya tersedak. Dia memukul dadanya dengan keras dan kemudian menenggak airnya. Melihatnya seperti ini, Rebecca merasakan hatinya sakit. Apakah anak itu sudah lama tidak makan makanan enak? Mei Fei mengangguk cepat dan terus menghabiskan makanan di depannya. Ya, kasihan sekali, saya belum makan cukup selama berbulan-bulan. Bicaralah lebih sedikit saat makan. Xiaya melirik Mei Fei, lalu menoleh ke Rebecca dan Adri dan berkata, dia terlalu manja. Hal-hal yang dimakan oleh Dewa Penghancur Campa, dia dengan keras kepala tidak mau memakannya. Itu salahnya sendiri kalau dia kelaparan. Seperti halnya kucing dan anak anjing, ketika mereka tidak diberi sup ikan untuk dimakan, mereka bahkan akan makan sayur asin dan nasi dengan nikmat, tetapi begitu mereka makan sup ikan yang lezat dengan daging dan tulang, mereka harus makan sup dan daging setiap hari. Mereka terlalu manja. Mendengar Xiaya menyebut Dewa Penghancur Campa, Adri dan Rebecca mau tidak mau duduk tegak dan diam. Dia sama dengan Dewa Penghancur Virus, yang menghancurkan planet dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin makanan yang dimakan oleh orang sebesar itu bisa menjadi buruk? Sepertinya Mei Fei memang terlalu pilih-pilih soal makanan. Dia perlu dididik. Sama sekali tidak. God of Destruction Campa makan roti kukus dan sayuran asin sepanjang hari, dan dia memakannya dengan senang hati. Dia hanya makan telur rebus setahun. Saya tidak bisa hidup seperti itu. Mei Fei takut kakek dan neneknya salah paham dan segera menjelaskan. Mustahil. Dia adalah dewa penghancur, bagaimana dia bisa hidup begitu miskin? Adri terkejut dan memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia melihat ke arah Xiaya tetapi melihat Xiaya mengangguk. Dewa penghancur Campa adalah jenis dewa penghancur yang berbeda. Hidupnya memang sedikit miskin. Adri gemetar, sedikit tercengang. Dewa penghancur ternyata sangat hemat. Mungkin dia bukan dewa yang bijaksana dan cakap. Saya juga berpikir Campa adalah dewa palsu. Xiaya bergumam dalam hatinya. Bukan karena dia rela menjadi miskin. Itu semua diatur untuknya oleh Vados. Mei Fei kecil yang malang, aku punya lebih banyak makanan enak di sini. Kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Rebecca memandang Mei Fei yang cantik dalam kesusahan dan memberinya makanan yang lebih lezat, lalu berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Xiaya. Xiaya, kamu tidak bisa membuat anak itu kelaparan, tubuhnya sedang tumbuh. Xiaya memutar matanya, tapi tidak bisa membantah dan hanya bisa menatap Mei Fei. Namun dia disambut dengan wajah Mei Fei yang tersenyum penuh kemenangan. Xiaya terdiam beberapa saat. Sayangnya, anak tersebut telah tumbuh besar dan mulai tidak patuh, seperti halnya Siling dan Miers ketika mereka masih kecil. Meninggalkan Mei Fei di rumah Adri, Xiaya pergi ke pulau terapung di atas planet Hongshan. Bab 568, Dunia Lain. Di pulau kecil itu mengalir sungai, terdapat hutan lebat dan bambu yang tinggi. Keterbatasan lahan telah dimanfaatkan dengan baik. Di antara pepohonan pinus di kaki gunung, beberapa bangunan bambu sederhana didirikan di atas tanah datar yang dilapisi batu biru. Mata air di tengah pulau terus-menerus menyemburkan mata air yang ditampung ke dalam beberapa saluran untuk mengairi bibit kacang senzu yang hijau subur. 7 atau 8 perempuan muda Saiyan yang mengenakan kostum khusus sedang bergerak di antara persemaian, dengan hati-hati merawat setiap tanaman kacang senzu. Untaian polong montok bersinar dengan cahaya putih. Nampaknya panen kacang senzu beberapa tahun terakhir ini cukup baik. Xiaya, kenapa kamu ada di sini? Melihat Xiaya datang, Laun, mengenakan topi matahari, memperlihatkan senyum cerah di wajahnya. Aku datang menemui kalian dan mengambil beberapa kacang senzu dalam perjalanan. Xiaya tersenyum dan berjalan ke sisi Laun. Dalam beberapa tahun terakhir, kacang senzu di planet Hongshan dikonsumsi dengan cepat. Semuanya diambil dari stok Xiaya, jadi dia tidak punya banyak kacang senzu yang tersisa. Untuk keluar lagi nanti, kacang senzu mutlak diperlukan. Oh, kalau begitu ikutlah denganku. Peluncuran membawa Xiaya ke gudang. Tempat itu dijaga ketat. Ada perempuan Saiyan yang berpatroli bola-balik. Melihat Xiaya dan Laun berjalan mendekat, mata prajurit wanita itu bersinar karena pemujaan dan kemudian mereka diam-diam mundur ke samping. Panen kacang senzu beberapa tahun terakhir sangat bagus, apalagi areal tanamnya juga semakin luas. Bisa panen beberapa ribu dalam setahun. Peluncuran diberi pengarahan sambil tersenyum. Xiaya sedikit terkejut, hasilnya jauh lebih tinggi daripada panen korin yang hanya mencapai 100 dalam setahun. Menerima sekantong kacang senzu dari peluncuran, Xiaya memasukkannya ke dalam ruang dimensional. Dia kemudian melihat sekeliling, tetapi tidak melihat 18.
Di mana Lazuli? Bukankah dia tinggal di pulau itu? Dia tidak mengerti mengapa 18 orang mengikutinya ke planet Hongshan sebelumnya. Hanya ketika dia mengetahui dari Laun bahwa 18 adalah gadis kecil yang dia selamatkan bertahun-tahun yang lalu, barulah dia mengerti. Jadi, pertemuan antara dia dan 18 tahun sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tak heran saat itu, 18 orang memegang seutas kalung dan bertanya apakah ia masih mengingatnya. Dan dia sebenarnya lupa. Terkadang takdir sungguh menakjubkan. Hehe, dia sudah berlatih keras. Saat ini, dia seharusnya berlatih di tempat tertentu di planet Hongshan. Alis Laun melengkung saat dia berkata sambil tersenyum. Dia bekerja terlalu keras. Siaya mengerutkan kening. Gadis berusia 18 tahun tidak perlu memaksakan dirinya untuk menjadi lebih kuat. Siapa tahu, mungkin dia sendiri hanya ingin mengejar fondasi planet Hongshan yang semakin kuat dengan kemampuannya sendiri. Laun berkata dengan tenang, tapi matanya beralih ke aliran pegunungan di kejauhan. Siaya mengangguk dalam diam, tidak tahu harus berkata apa. Dia berjalan-jalan di pulau terapung beberapa saat lagi. Setelah dia menyuruh Laun untuk menjaga dirinya sendiri, dia berteleportasi menjauh dari pulau dan kemudian tiba di dataran luas di sebelah barat planet Hongshan sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Laun. Di sana, Siaya melihat 18. Dia mengenakan gaun yang indah sambil melambaikan anggota tubuhnya. Wajahnya yang cantik dan cantik sedikit berkeringat dan rambut emasnya menutupi bahunya sementara beberapa menempel di wajahnya. Siaya melihat gaun 18. Dia mengenakan kemeja katun putih dengan jaket hitam kecil terbuka di bagian luar, celana panjang hitam, dan rantai emas tergantung diagonal di ikat pinggangnya. Bukankah ini persis gayanya saat dia berada di bumi? Namun materialnya sepertinya dirancang oleh masyarakat Freydaya. Melihat Siaya tiba, mata 18 berbinar dan dia berjalan mendekat dengan ekspresi dingin. Ini, bersihkan keringatnya. Mengambil handuk basah dan menyerahkannya, Siaya berbicara sambil tersenyum. 18 mengangguk dan dengan tenang mengambil handuk dari Siaya. Dia memandang Siaya, yang mengenakan pakaian rumah, dan bertanya dengan heran, kapan kamu kembali dan mengapa kamu punya waktu untuk datang menemui saya? Saya baru saja kembali setelah berlatih di planet Dewa Penghancur. Saya juga melakukan perjalanan ke Universe 6 untuk membawa Mei Fei kembali, kata Siaya lembut, dan kemudian, sambil melihat wajah cantik 18, dia berkata, apakah kamu ingin kembali ke bumi untuk melihatnya? 17 pasti merindukanmu. Tidak perlu. Menurutku di sini bagus, 18 menatapnya dengan dingin, membuang handuk, lalu bersandar pada batu gundul dengan dagu bertumpu pada satu tangan, diam-diam memandangi pemandangan di kejauhan. Hei, Lazuli, aku akan pergi ke suatu tempat. Mungkin aku bisa menemukan cara untuk membuatmu menjadi lebih kuat di sana. Di mana? 18 bertanya dengan heran. Siaya menggelengkan kepalanya. Saya masih belum yakin untuk saat ini. Tapi menurutku itu akan segera terjadi. Aku akan bisa memberitahumu paling lama dalam beberapa bulan. Kalau begitu aku akan menunggu, jangan mengecewakanku. 18 tiba-tiba tersenyum manis dan berkata dengan suara dingin. Tentu saja. Ngomong-ngomong, haruskah aku menemanimu berlatih sebentar? Hasil dari 2 orang berlatih bersama lebih baik daripada 1 orang saja. Dia tersenyum sambil melihat wajah cantik 18. Melihat dirinya dengan tulus ingin menjadi lebih kuat, Siaya mengajukan saran untuk menemaninya dalam pelatihan. Oke, 18 tersenyum dalam suasana hati yang cukup baik dan mengangguk. Senyum cerahnya bagaikan kelopak bunga di musim semi, menciptakan aura harum dan tenang. Sinar matahari yang hangat menyinari seluruh tanah dengan kehangatan dan kelembutan. Siaya dan 18 berdiri tegak di samping batu biru. Siaya sedikit melayang 30 cm di atas tanah. Matanya sedikit menyipit dan ekspresinya sangat tenang. Berdiri di hadapannya, 18 merapikan pakaiannya dan menurunkan jaket hitamnya. Kemudian, ujung jari kakinya menyentuh tanah dengan ringan dan tubuhnya terbang seperti anak panah yang meninggalkan tali busur, dan dia mulai menyerang dengan cepat dan keras. Setelah menyelesaikan pelatihannya pada usia 18 tahun, Siaya tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal padanya. 18 diam-diam menatap tempat di mana Siaya menghilang, lalu dia merapikan pakaiannya saat wajahnya yang cantik dan cantik tanpa sadar menampakkan senyuman. Meninggalkan planet Hongshan, Siaya berteleportasi berulang kali di luar angkasa beberapa kali. Setelah tiba di tempat yang luas dan kosong, dia melirik kegelapan tak berujung di sekelilingnya dan hanya melihat beberapa lingkaran cahaya putih berkedip-kedip di kejauhan. Siaya mengangguk dan mulai mengaktifkan kemampuan ruang waktunya. Tiba-tiba cahaya berwarna cerah bersinar di kegelapan luar angkasa dan kemudian cahaya warna-warni tersebut membentuk lorong berbentuk pusaran. Siaya melihatnya dan langsung melangkah ke dalamnya, langsung memasuki lorong ruang waktu yang aneh. Membuka terowongan ruang waktu menghabiskan banyak kekuatan, dan bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mempertahankan keberadaan terowongan ruang waktu untuk waktu yang lama. Setelah melewati terowongan berwarna cerah untuk beberapa saat, Siaya memasuki kehampaan dan melihat 4 ruang besar berwarna biru, yang masing-masing merupakan multiverse dengan 12 alam semesta transparan yang berdekatan satu sama lain membentuk keseimbangan yang stabil. Kekosongan ini disebut lautan ruang waktu, tempat waktu dan ruang bertemu. Menemukan ruang biru-biru yang bergetar di antara mereka, Siaya tahu bahwa itu adalah multiverse baru yang disebutkan oleh Dewa Naga Bintang 4.
Dibandingkan dengan multiverse lainnya, lapisan luar multiverse ini agak terdistorsi, menunjukkan bahwa laju aliran waktu di dalamnya tidak normal. Ruang biru-biru itu adalah ruang waktu multiverse keempat dan memang terlihat sedikit tidak normal. Xiaya mengamatinya beberapa saat dan mencoba mengetahui kelainan multiverse ini. Saat itu, sensasi kesemutan yang membara tiba-tiba muncul di otaknya, dan Xiaya tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi di lautan ruang waktu. Karena lautan ruang waktu terletak di persimpangan ruang dan waktu, makhluk hidup biasanya tidak dapat tinggal lama di sini. Dia baru berada di sini sebentar dan pikirannya mulai menerima tekanan besar. Ia terjun langsung ke multiverse dalam garis lurus, menimbulkan riak-riak kecil seolah melewati permukaan air dan memasuki multiverse tersebut. Segera 12 bola air transparan muncul di depan matanya. Pertama-tama, saya harus menentukan di era mana dunia ini berada. Xiaya berpikir, dan bergegas menuju universe 7. Multiverse ini lahir karena orang tak dikenal mencuri mesin waktu dari Kai tertinggi semesta 12 dan kemudian melakukan perjalanan melintasi waktu, sehingga membentuknya. Oleh karena itu, ini adalah ruang waktu yang didasarkan pada dunia Trunks, yang secara keseluruhan mirip dengan dunia karya aslinya. Jika Xiaya ingin menentukan era dunia ini, dia harus pergi ke universe 7 yang dia kenal. Xiaya, yang memiliki kemampuan penjelajahan waktu, selalu memiliki keunggulan dalam kecepatan. Segera dia memasuki alam semesta 7 dan terbang ke sekitar bumi di dunia ini. Ketika dia mendarat di bumi, Xiaya merasakan 3 ki yang sedikit lebih kuat. Kekuatan pertempuran seseorang sedikit di atas 1000, dan 2 lainnya sedikit lebih lemah. Hah! 2 dari mereka akan mati. Xiaya berhenti di udara, tapi dia bisa dengan jelas melihat apa yang terjadi ribuan kilometer jauhnya. Bab 569, jadi ini eranya. Sepertinya ini saatnya Raditz akan menginvasi bumi. Terlebih lagi pertarungan sudah berakhir dan Goku dan Raditz akan mati. Dia bisa merasakan bahwa 2 aura familiar di kejauhan terus melemah dan hampir musnah. Segera Xiaya tahu di era apa dia berada. Mulutnya melengkung, dan dia tidak bisa menahan senyum. Kemudian dia langsung muncul ribuan mil jauhnya di dataran datar dengan hamparan padang rumput yang luas sejauh mata memandang. Rerumputan hijau subur bergoyang mengikuti kemenangan, dan hamparan padang rumput yang luas bagaikan permukaan laut dengan riak-riak seperti gelombang yang muncul. Tak jauh dari situ ada kawah besar berbentuk cincin dengan diameter 20 atau 30 meter. Di tengahnya terdapat pesawat ruang angkasa berbentuk bola putih yang meledak dari dalam, sehingga menciptakan lubang, dan separuh sasisnya terkubur di dalam tanah. Beberapa puluh meter jauhnya, dada 2 pria muda berambut hitam tertusuk. Uhuk-uhuk, sial, siapa sangka Kakarot akan mengorbankan nyawanya demi melindungi planet tingkat rendah yang terbelakang ini. Aku, Raditz, sebenarnya sekarat di tangan sampah sepertimu. Raditz memuntahkan darah sambil berbaring tengkurap di tanah, matanya penuh kengganan. Fisiologi seorang Saiyan hampir sama dengan seorang penduduk bumi. Mereka tidak memiliki kemampuan kebangkitan yang kuat seperti alien lain dan pada dasarnya dinyatakan mati setelah dada mereka ditembus. Bodoh, Goku tidak akan mati. Ada bola naga di bumi yang dapat memenuhi keinginan apapun. Kita bisa membangkitkan Goku kapan saja, kata Piccolo bangga sambil berdiri di samping Raditz. Saya tidak percaya ada hal seperti itu. Hehe, detektor di telingaku tidak hanya bisa mendeteksi kekuatan pertempuran lawan, tapi juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Saya telah mengirimkan informasi tentang tempat ini kepada teman-teman saya, dan mereka akan segera datang, masing-masing dari mereka lebih kuat dari saya. Anda hanya punya waktu 1 tahun, kesadaran Raditz yang sekarat menjadi sedikit kabur, dan dia berbicara dengan terbata-bata. Apa, Anda telah mengirimkan informasinya? Kata-kata Raditz seperti kilat yang menyambar hati Piccolo. Ekspresi Piccolo menjadi suram dan ekspresi saat dia melihat ke arah Raditz penuh dengan niat membunuh yang tidak terselubung. Batuk, berjuang dan perlahan-lahan habiskan sisa 1 tahun hidupmu dalam keputusasaan, seolah melihat kepanikan di matanya, Raditz tersenyum puas, dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Sudah meninggal. Berbicara banyak sampah. Melihat Raditz sudah mati, Piccolo dengan enggan meletakkan lengannya yang terangkat lalu dengan dingin mendengus dan berjalan menuju Goku. Goku, kamu akan mati. Sekarang seluruh dunia adalah milik Raja Iblis ini. Hehe, orang itu baru saja mengatakan bahwa akan ada musuh yang lebih kuat datang ke bumi dalam setahun. Goku setengah menyipitkan matanya, berbicara dengan susah payah. Petik 2, petik 2. Perasaan sekarat sungguh tidak menyenangkan. Tidak ada yang bisa membuat Raja Iblis ini menyerah pada dunia ini, bahkan para Saiyan itu pun tidak. Piccolo mengertakkan gigi dan berkata dengan keras kepala, tapi kesadaran Goku sudah mulai kabur. Apakah Kakarot sudah mati? Suara dingin bergema dari langit. Piccolo mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit dan menemukan seorang pemuda tampan melayang di langit. Inilah pakar asing lainnya. Melihat orang lain muncul di langit yang tampaknya tidak lemah, kulit Piccolo menjadi gelap. Sial, aku bahkan tidak bisa memahami bagaimana orang ini muncul. Bagaimana bisa ada ahli seperti itu selain Goku di bumi? Tangannya yang terkepal sedikit gemetar, Piccolo tidak tahu dari tubuh lawannya apa kekuatan sebenarnya. Sangat menakutkan. Hal ini membuat dirinya, Raja Piccolo yang mengaku sebagai Raja Dunia, merasa sangat terkejut bahkan sedikit absurd. Belum lama ini, dia mengira dia hanya selangkah lagi dari yang terkuat di dunia. Selama dia mengalahkan Goku, dia bisa menguasai dunia. Ia tak menyangka alien yang menyebut dirinya kakak Goku akan tiba-tiba muncul nanti.
Dan sekarang, ahli misterius lainnya telah muncul di hadapannya. Siapa kamu? Piccolo memasang ekspresi kaget, tapi segera setelah itu dia bertanya dengan wajah dingin. Jangan gugup, saya hanya orang yang lewat dan tidak akan menimbulkan dampak apapun pada dunia ini. Siaya dengan tenang menatap Piccolo sambil tersenyum dan mendarat di sebelah Goku dan Piccolo. Alisnya sedikit berkerut, mata Siaya tertuju pada Goku yang sudah mati. Meski Goku di dunia ini bukanlah Goku yang ia kenal, Siaya masih merasa sedikit emosional ketika orang yang sama mati di hadapannya. Menurut jalan ceritanya, dunia ini masih berkembang, sehingga Siaya memutuskan untuk tidak terlibat lagi dalam jalan cerita tersebut. Selanjutnya jika berkembang sesuai jalan cerita, Goku akan dibawa ke Underworld oleh kami untuk uji coba Snakeway. Setelah itu, dia akan bertemu Kai Utara dan mempelajari Kaioken dan Spirit Bomb darinya. Goku kemudian akan naik ke puncak. Benar saja, dalam waktu singkat, tubuh Goku bersinar dengan cahaya yang berkilauan dan kemudian dia menghilang di bawah mata Siaya dan Piccolo. Apakah orang kami itu yang melakukannya? Piccolo berpikir dalam hati. Yah, karena Kakarot telah pergi ke dunia bawah, maka aku harus pergi juga. Berkata lembut, Siaya segera berbalik. Dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Piccolo, Kakarot akan berlatih di dunia bawah selanjutnya, jadi jangan membangkitkan dia selama 1 tahun. Putra Kakarot sangat berbakat. Anda bisa mencoba melatihnya, mungkin dia bisa memainkan peran besar dalam pertempuran setahun dari sekarang. Siapa kamu dan mengapa kamu tahu begitu banyak? Piccolo hendak menanyakan hal ini, namun terkejut saat mengetahui bahwa pemuda berambut hitam itu tanpa sadar telah menghilang. Pupil Piccolo tiba-tiba berkontraksi dan dia berkeringat dingin. Dengan kekuatan seperti ini, jika dia menyerang saya sama sekali tidak akan selamat. Sial, apa yang terjadi di dunia ini? Pada saat ini, Piccolo merasa bahwa dirinya tidak berarti dan bahkan semacam emosi yang disebut ketakutan muncul di benaknya, yang tidak dapat dia izinkan. Lalu dia memikirkan sesuatu. Orang misterius ini bernama Goku Kakarot. Mungkinkah dia juga seorang Saiyan? Tapi kenapa dia tidak menyerangku? Segala macam keraguan membuatnya lelah. Piccolo menghela nafas dan berjalan ke sisi Gohan. Baru saja, bocah ini menunjukkan kekuatan luar biasa dalam sekejap, dan jika dia dilatih, dia mungkin benar-benar bisa memainkan peran yang tidak terduga. Setelah berpikir sejenak, Piccolo akhirnya memutuskan untuk membawa Gohan pergi untuk berlatih. Saat itu, sebuah pesawat bergemuruh dan mendarat di samping Piccolo. Master Roshi, Krillin, dan Bulma melompat keluar dari pesawat. Plot selanjutnya seperti yang ditunjukkan dalam alur cerita, tetapi tidak ada hubungannya dengan Siaya. Di suatu tempat di alam semesta, sosok pria kurus muncul tanpa peringatan apapun. Pemuda itu melayang di langit berbintang sejenak sambil berpikir dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Sekarang dia telah memastikan tahunnya, langkah selanjutnya adalah menyelidiki orang misterius yang telah menyeberang ke dunia ini. Orang itu melakukan perjalanan melalui mesin waktu alam semesta 12 dan saat ini kemungkinan besar dia masih berada di alam semesta 12, tapi saya tidak terlalu mengenal alam semesta itu. Siaya menghela nafas pelan. Dia yang belum pernah ke Universe 12 tidak tahu apa-apa tentang itu. Apalagi tanpa peta bintang, sulit untuk bergerak. Kronoa itu, dia selalu memberiku masalah yang merepotkan. Apakah dia tidak memiliki ahli lain di sisinya? Lupakan saja, percuma saja berpikir terlalu banyak. Memikirkan hal itu, Siaya memutuskan untuk mencari bantuan dari Whis. Setelah mengambil keputusan, dia segera menggunakan transmisi instan dan bergegas menuju planet Dewa Penghancur. Bab 570, Martinu. Hamparan luas planet Dewa Penghancur yang tertutup kabut. Langit cian yang tak berujung diliputi oleh aura suci dan kuno, yang berbeda dari aura tenang dunia suci Kai. Kesucian di sini sedikit bercampur dengan sikap sombong. Untuk waktu yang lama hanya Whis dan Berus yang tinggal di planet Dewa Penghancur. Saat Dewa Penghancur Berus tertidur, Whis lah yang menjaga ketertiban planet Dewa Penghancur. Whis baru saja mengatur lintasan berbagai planet di dunia ilahi dan sedang beristirahat sambil bersandar pada tongkat kerajaan ketika tiba-tiba seberkas cahaya warna-warni bersinar di depan matanya dan sosok asing muncul di hadapannya. Yang dilihatnya dengan acuh tak acuh, mata ungunya tampak menyendiri dan tenang. Oh, siapa kamu? Memasuki planet Dewa Penghancur bukanlah tugas yang mudah. Sepertinya orang yang luar biasa telah tiba. Saat dia mengatakan itu, wajah Whis masih tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Mungkin meski alam semesta hancur, ekspresinya tidak akan berubah sedikitpun. Halo Whis, ini pertama kalinya kita bertemu di dunia ini. Siaya muncul kurang dari 3 meter dari Whis dan menyapanya dengan hangat. Whis menyipitkan matanya dan mengatakan apapun yang dia pikirkan, maksudmu kita pernah bertemu sebelumnya, dan bukan di dunia ini. Apakah kamu dari alam semesta paralel lain? Keberadaan alam semesta paralel bukanlah rahasia di mata Whis dan orang lain. Jumlah cincin waktu di tangan Kai tertinggi dapat menentukan jumlah alam semesta paralel. Sebagai malaikat yang mengelola planet Dewa Penghancur, Whis juga punya kemampuannya sendiri. Namun sebagai pendeta di sistem multiverse, Whis tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan antar alam semesta paralel. Siaya tersenyum. Ini akan menyelamatkannya dari penjelasan tambahan. Wah, aku di sini untuk meminta bantuanmu. Kemudian dia menjelaskan alasan mengapa dia datang ke sini, dan bahkan memperlihatkan cincin waktu ungu di tangannya.
Setelah mendengarkan penjelasan Siaya, Whis bergumam pada dirinya sendiri. Multiverse keempat ya, dan maksud Anda ruang waktu di dunia yang kita tinggali menjadi sedikit tidak normal, dan ada bahaya kehancuran. Whis memandang Siaya dengan ekspresi serius, alisnya yang halus dan indah sedikit berkerut. Itu benar, yah, aku mengerti. Whis mengangguk dan menunjukkan bahwa dia mengerti sebelum berkata, bukan masalah besar jika laju aliran waktu relatif berbeda dengan garis waktu, karena jika sistem multiverse cukup sempurna, masalah ini secara alami dapat diatasi, tapi lebih baik untuk melaporkan masalah ini kepada Imam Besar. Siaya, aku akan mengirimmu ke alam semesta 12 sekarang dan aku akan membiarkan malaikat di sana membantumu menemukan orang misterius yang telah melakukan perjalanan ke ruang waktu ini. Whis berbicara datar. Faktanya, selama sistem multiverse secara keseluruhan cukup stabil, beberapa orang jahat di dalamnya hanyalah masalah kecil. Di bawah keagungan Zeno dan Imam Besar, mereka tidak dapat menimbulkan badai apapun. Traveler yang menyebabkan undulasi di multiverse tidak bisa mengguncang seluruh dunia, tapi prasyaratnya adalah memberitahu Imam Besar atau Zeno tentang hal ini. Setelah itu, Whis membawa Siaya ke Universe 12. Ini adalah pertama kalinya Siaya berada di alam semesta selain alam semesta 6 dan alam semesta 7, sehingga semua pemandangan yang dilihatnya membuatnya penuh rasa penasaran. Dibandingkan dengan Universe 6 dan Universe 7, kekuatan keseluruhan Universe 12 jauh lebih tinggi. Entah itu dewa penghancur atau Kai tertinggi, atau bahkan makhluk biasa di dunia fana, mereka semua cukup kuat. Di antara sekian banyak dewa penghancur Virus tidak dianggap sangat kuat. Alam semesta 12, planet dewa penghancur. Whis dan Siaya muncul langsung di wilayah inti alam semesta. Hei, Whis, mengapa Anda punya waktu untuk datang ke Universe 12 dan siapa manusia di sebelah Anda ini? Itu adalah seorang wanita gemuk dengan jubah dewa hitam keabu-abuan yang berbicara. Dia adalah malaikat alam semesta ini. Whis tersenyum padanya dan mengangguk, Martinu, ini trainee dewa waktu, Sir Siaya. Dia adalah malaikat Martinu dari alam semesta 12 dan malaikat tua, kata-kata berikut ini untuk Siaya. Iya, jangan panggil aku tua. Malaikat gemuk, Martinu, sangat tidak senang. Siaya memandang Martinu, yang tampak seperti bibi parubaya, lingkar pinggangnya yang seperti ember berayun seperti bunga yang mekar, dan dahinya tidak bisa menahan butiran keringat, dan dia dengan cepat memalingkan wajahnya. Faktanya, di antara 4 angel wanita, Angel Vados dari Universe 6 dan Angel Marcarita dari Universe 11 memiliki indeks daya tarik tertinggi, sedangkan Angel Kusu dari Universe 10 adalah yang paling lincah dan imut. Kakak perempuan kerajaan, gadis muda, dan Loli, masing-masing memiliki sisi cantiknya masing-masing. Hanya Angel Martinu dari Universe 12 di hadapannya yang memiliki sosok seorang bibi, yang menurunkan indeks atraktif para angel wanita. Kembali ke topik pembicaraan, ekspresi Whis berubah tajam saat dia melanjutkan, aku datang ke alam semestamu terutama untuk mengejar penjelajah waktu yang misterius. Anehnya, seseorang melakukan perjalanan melintasi waktu dan datang ke alam semesta 12 saya, dan bahkan Dewa Waktu Trainee harus datang secara pribadi. Tentu saja saya akan membantu, tapi saat ini, Gin sama tidak punya waktu untuk mengatur hal-hal ini, jadi setelah menemukan orangnya, Anda masih harus menanganinya sendiri. Gin sama yang dimaksud Martinu adalah dewa penghancur alam semesta 12 Gin. Dia menyerupai ikan duyung jantan, dan kekuatannya adalah salah satu yang terbaik di antara banyak dewa penghancur. Tentu, temukan saja orang itu dan saya akan mencarinya. Siaya mengangguk. Awalnya bukan tugasnya untuk melakukan ini, tetapi ketika dia hendak menuju ke dunia ini, Kai waktu tertinggi yang hidup di ujung ruang waktu menghubunginya, berharap dia bisa menangani orang yang mengganggu ruang tersebut, waktu pesanan. Siaya memikirkannya sebentar dan menyetujui permintaan Kai tertinggi waktu Kronoa. Sebab, menurut Kronoa, orang tersebut tidaklah lemah, dan akan menjadi sasaran latihan yang baik. Angel Martinu tersenyum sambil menatap Whis. Dia melirik Siaya dari sudut matanya, lalu mengangkat tongkatnya dan mulai memindahi seluruh alam semesta. Di bawah kekuatan besar malaikat, semua rahasia alam semesta tidak dapat disembunyikan, dan semuanya terungkap. Setelah sekian lama, sebuah planet biru laut muncul di bola kristal. Galaksi Dawei, wilayah selatan, planet Baryu. Orang yang Anda cari ada di sana, tetapi Anda harus berhati-hati. Orang itu sepertinya sulit untuk dihadapi. Saya tidak menyangka pengelana ini begitu kuat. Saya akan mengirimkan koordinatnya kepada Anda, jadi berhati-hatilah. Martinu memandangi planet dalam bola kristal dan mengingatkan Siaya untuk berhati-hati terhadap lawannya. Apakah orang itu kuat? Aku tidak tahu saat ini, tapi itu pasti cukup merepotkan. Siapapun itu pasti sangat sakti hingga disebut merepotkan oleh malaikat tua itu. Ketika Siaya mendengarnya, bukan saja dia tidak gemetar ketakutan, tapi ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Orang saya selalu mendambakan pertarungan dan tidak akan mundur karena kekuatan lawannya, kecuali jika kekuatan lawannya begitu kuat sehingga ia berada di dimensi yang berbeda. Namun yang jelas traveler tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membuatnya mundur. Kamu harus hati-hati. Yang juga mengingatkan. Mengerti. Siaya mengangguk. Dia bukanlah orang yang tidak tahu bagaimana menilai sesuatu. Whis dan Martinu sama-sama memperingatkannya. Sepertinya mereka juga tidak bisa melihat lawannya. Kemudian dia menggunakan time ring untuk menerima koordinat yang dikirim oleh Martinu dan siap berangkat ke planet Baryu di galaksi Dawei.
Saya akan pergi ke Istana Zenos sama dan melaporkan masalah ini kepada Imam Besar, jadi saya hanya bisa menyerahkan orang di dunia fana itu kepada Anda. Meninggalkan planet Dewa Penghancur Alam Semesta 12, Whis berpisah dengan Siaya. Karena terkait dengan stabilitas seluruh multiverse, Whis perlu melaporkannya secara pribadi kepada Imam Besar. Saya juga harus pergi dan menemui pengelana misterius itu, kata Siaya sambil tersenyum, matanya bersinar terang. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.